Shalom warga kerajaan. Sebelum kita mulai ibadah, saya mengajak kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami datang di dalam hadirat-Mu yang kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Kristus Yesus, Sang Putra yang terkasih. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kasih Tuhan sungguh nyata lewat kelahiran putra-Mu. Engkau menyatakan kasih-Mu yang begitu besar, yang tak terhingga. Terima kasih Bapa, kami percaya ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Dan kami percaya Bapa, biarlah ibadah ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semua warga kerajaan, terutama yang terlibat di dalam Rock Representative of Christ Kingdom, RIM ministry kita, Rock International Ministry. Saya percaya tahun 2026 ini kita akan memasuki yaitu a new level di dalam hubungan kita dengan hamba-hamba Tuhan, dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Karena itu pertama-tama saya mau katakan have a blessed Christmas. Tapi jangan pikirkan it's just another Christmas. Maybe it's the last Christmas yang kita hadapi, karena firman Allah mengatakan akhir zaman akan tiba masa yang sukar, kalepos, masa yang buas, savage, biadab. Terhadap siapa? Terhadap umat Tuhan, terutama kepada saudara saya. Saudara akan banyak pengikut Kristus yang memilih untuk bergabung dengan New World Order. Tetapi saudara saya akan mengatakan dengan jelas, Jesus is the only way. Karena itu di hadapan kita menghadapi juga banyak tantangan saudara. The year of preparation kita lewati, tetapi tetap prepare. Tetapi ada yang penting, 2026 the year of decision. Decision yang saudara ambil menentukan masa depan kita dan keturunan kita. Belajar dari Joshua. Pilih hari ini, siapa yang kamu sembah? Dunia, Baal, Babylon, New World Order, atau kepada Tuhan Allah Israel yang kita sembah? For me and my house, for me and Rock Ministry and RIM, dan nanti RAIN, Rock International Apostolic International Network, we will serve the Lord. Kita menyembah kepada Tuhan. Mazmur 2 menjelaskan perbedaan the nations and the nation. Kita termasuk the nation, persemakmuran dengan Israel. Karena itu sekali lagi selamat menyambut, memperingati kedatangan Yesus pertama kali. Tapi dengan sebentar lagi, kalau kita melihat di depan mata kita penggenapan perang Gog Magog, Ezekiel 38-39, kedatangan Kristus tidak lama lagi saudara. Prepare yourself,
prepare your children, prepare your family, prepare seluruh jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, have a blessed Christmas 2025 and have a joyful and preparation, yaitu tahun 2026, the year of decision. Decide, be decisive in Jesus' name. Amin. Shalom warga kerajaan, mari kita berdoa untuk persembahan umum. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh merayakan hari lahirnya Engkau Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita Tuhan melalui menabur persembahan umum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menabur dan bersuka cita. Haleluya, amin. Warga kerajaan dapat menabur melalui scan QR atau melalui kotak-kotak persembahan setelah ibadah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh,
Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You didn't make this heart adore you. All of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Shalom warga kerajaan. Kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita. Amin. Dia lahir untuk kita sebagai juru selamat. Seorang anak lahir untuk kita. Seorang
perkasa, Bapa yang kekal, oh, Raja damai. Dengan sukacita kami menyambut Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Warga kerajaan, penasehat ajar Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau, oh, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajar, Yesus, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Sang Raja damai, pujilah Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sorakan haleluya. Kami bersukacita untuk Engkau Tuhan. Terang bagi kami semua Tuhan Yesus. Yes, Lord. Gembiralah saudara, beri hatimu lega, rayakan hari jadi pembaru dunia. Terangnya telah menghalau gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Hai saudara, bernyanyilah lega, kasihilah sesama, sejati dan besar, indah
Tuhan Yesus. Sambutlah Sang Raja yang lahir bagi kita, lambang pemerintahan di bahunya. Dengan sehat ajaib, ya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Sang Raja damai. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah senang, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sambutlah Sang Raja yang lahir bagi kita, lambang pemerintahan di bahunya. Sehat ajaib, Bapa yang kekal, Sang Raja damai. Kau layak disembah, yang lahir bagi kita, penasehat ajaib. Sambutlah Sang Raja, Dia maha perkasa, jangan disembah. Sambutlah Sang Raja yang lahir bagi kita, lambang pemerintahan di bahunya. Penasehat ajaib, ya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Sang Raja damai. Sambutlah Sang Raja yang lahir bagi kita, lambang pemerintahan di bahunya. Penasehat ajaib, ya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Sang Raja damai. Kau layak disembah, Kau Raja layak disembah, Kau layak disembah. Sambutlah Raja, Sang Raja damai. Sambutlah Raja, Bapa yang kekal. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. This is your day, Jesus. Hari kelahiran untuk Tuhan Yesus. Kami sungguh penuh dengan sukacita Tuhan. There's a light that shines, we hope and praise to the sky. Let your mercy peace stay we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that
Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Raja di atas segala raja. Tuhan, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kami dan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedetik pun. Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah menerima kebaikan-Mu. Dan seumur hidup kami akan terus menerima kebaikan-Mu. Kami tidak khawatir, kami tidak takut tentang apapun juga. Karena bersama dengan Engkau, kami pasti cakap menanggung segala perkara. Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tim pemuji yang luar biasa. Shalom warga kerajaan. Pagi hari ini saya tidak akan tanya bagaimana kabarnya. Karena apa? Karena sudah terlihat semua yang berkumpul di tempat ini semua bersuka cita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Haleluya. Waktu saya kecil, hari Natal adalah hari yang saya rindukan. Hari yang saya nantikan. Dan waktu Natal itu juga biasanya muncul kapal selam yang biasanya nggak pernah muncul. Ya, kapal selam itu namanya kristal. Kristen Natal. Atau juga ada yang Kristen Napas. Natal dan juga Paskah. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih. Mengapa saya merindukan Natal? Sebab waktu itu ketika saya kecil, pengertian saya tentang Natal itu tentu saja tentang apa? Hadiah yang indah. Dan biasanya kalau pas ada uang tentu saja. Ya. Dan kalau pas gak ada uang pun biasanya orang tua saya itu selalu mengusahakan untuk memberikan hadiah. Paling tidak apakah celana baru, baju baru, atau sepatu baru. Makanya saya merindukan Natal. Jadi satu pengertian yang keliru. Di luar sana juga bahkan ada orang-orang yang merindukan Natal, terutama ibu-ibu. Ya. Mereka nggak kenal Kristus, tapi mereka merindukan Natal karena apa? Biasanya kalau Natal itu banyak sale-sale. Ada begitu banyak diskon-diskon ya. Nah, makanya ada yang dikenal sebagai Ratu Diskon. Nah, hari ini setelah saya dewasa, saya baru sadar bahwa esensi Natal yang sebenarnya itu bukan tentang jingle bell. Ya, tadi kan nggak ada pujian jingle bell nggak ada ya. Jadi esensi Natal sebetulnya itu bukan tentang jingle bell. Bukan tentang hadiah yang indah. Ya baik kalau kita menerima hadiah, puji Tuhan. Tetapi bukan tentang itu semua. Sebab esensi Natal sesungguhnya adalah bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, tema Natal kita pada tahun ini adalah Wonderful Counselor. Penasehat ajaib. Diambil dari Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yesus Kristus
lahir untuk kita, saudara dan saya. Untuk manusia. Bukan untuk batu, untuk pohon dan lain sebagainya. Sebab kita adalah ciptaan yang paling dikasihinya. Dikatakan di sana. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, wonderful counselor. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat adalah orang yang paling sering kita cari kalau kita sedang mengalami permasalahan. Betul-betul. Kalau ada orang mengalami permasalahan, biasanya yang dicari adalah penasehat. Kalau ada orang yang mengalami pergumulan, yang dicari adalah penasehat. Siapapun kita. Dari orang biasa sampai presiden. Apabila mengalami masalah dan tidak tahu jalan keluarnya, maka yang dicari adalah nasihat dari penasehat. Makanya ada satu badan yang disebut Dewan apa? Penasehat. Penasehat itu dicari hanya kalau dibutuhkan. Hanya ketika kita mengalami problem dan tidak tahu jalan keluarnya. Kelirunya di sini saudara terkasih. Seringkali kita juga menganggap Tuhan Yesus itu seperti penasehat biasa. Kita hanya mencari Tuhan hanya ketika kita butuh saja. Kalau kita kuat, kalau kita masih mampu, kalau kita menganggap kita masih bisa, kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mencari Tuhan. Itu adalah sikap yang sangat keliru. Sangat-sangat keliru. Mulai hari ini mari kita putuskan. Apapun yang akan kita lakukan, mari kita bawa ke kaki Tuhan. Karena Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus adalah wonderful counselor. Penasihat yang ajaib. Pribadi yang selalu memberikan kita dan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Dan rencananya itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai penasihat ajaib? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mengapa Yesus disebut sebagai penasihat ajaib? Ya karena nasihatnya Yesus itu apa? Ajaib. Jadi kalau ada orang tanya kepada kita, kenapa Yesus penasihat ajaib? Jawabannya sederhana sekali. Ya karena nasihat yang diberikan Yesus itu ajaib. Nasihat yang diberikan Tuhan Yesus itu sempurna dan tidak pernah salah. Berbeda dengan nasihat manusia. Nasihat manusia itu bisa salah karena memang cara berpikirnya terbatas dan sudut pandangnya itu juga sangat terbatas. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab memang hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Katakan bersama saya, Yesusku penasihat ajaib. Yesusku bisa diandalkan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri itu dikatakan apa? Terkutuk. Sebab mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, itu bisa mengecewakan kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan lagi kita mengandalkan teman kita, jangan lagi kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, finansial kita, kekuatan kita. Hari ini kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama kali. Tadi disampaikan Pak Gembala, akan datang waktunya. Tapi kita nggak pernah tahu kapan itu waktunya. Tuhan akan datang yang kedua kali. Jadi jangan kita sombong. Aku masih kuat, aku masih sehat, aku masih muda. Sebab dipanggil Tuhan itu tidak harus tua. Tidak harus sakit. Tuhan bisa datang kapan saja. Seperti pencuri pada malam hari. Mari kita cek dalam kehidupan kita siapa yang masih sering mengandalkan relasi. Atau yang terkenal saat ini mengandalkan ordal. Ya, ordal. Tahu apa ordal? Orang dalam. Ya, nggak ada yang mengandalkan orgil ya. Nah, ayat 7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini yang benar. Mengandalkan itu yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami panas terik. Yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Hari ini siapa yang merasa panas? Ya, karena AC-nya mungkin kurang bagus hari ini ya. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan itu bisa bersukacita dalam segala hal. Sekalipun panas tetap bersukacita. Nah, ya. Yang bersukacita berikan tepuk tangan. Ya. Karena nggak penting apakah AC-nya nyala atau enggak. Yang penting adalah Tuhan itu baik kepada kita. Ya. Jadi kalau ada yang sering mengandalkan ordal, bertobat. Andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, masuk ke tahun 2026, itu pasti gemetar. Karena setiap tahun itu mempunyai kesulitan sendiri-sendiri. Dan setiap tahun itu pasti bertambah sulit. Tetapi kita nggak perlu takut. Karena Tuhan kita itu lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita itu adalah penasihat yang ajaib. Apapun masalahmu, Tuhan jawabannya. Iya. Itu kayak nanti dipikir saya endorse minuman tertentu. Apapun makanannya, minumannya titik. Yohanes 5 ayat 2 sampai 9.
Jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan di Yerusalem, ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi sekeliling kolam itu banyak sekali orang-orang yang sakit. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menguncang air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ya agak sulit juga ya. Kalau orang buta bagaimana dia bisa melihat air itu goncang, ya kan? Orang buta kan nggak bisa melihat. Jadi yang kemungkinan cepat sembuh ya orang tuli. Karena orang tuli kan bisa melihat. Ya. Orang yang tuli dan tentu saja orang yang tidak lumpuh. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Lama sekali. Dia mengalami masalah, mengalami problem dalam kehidupannya. Lumpuh. Tidak punya harapan. Mungkin hari ini ada di antara warga kerajaan yang merasa, aku enggak punya harapan lagi. Hari ini saya mau berkata, Tuhan Yesus datang ke bumi untuk memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Masa depan kita di dalam Tuhan adalah masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan pengharapan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Inilah luar biasanya penasihat ajaib Tuhan kita. Dia tahu latar belakang kita. Tahu kondisi kita saat ini, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Dan tahu tentang masa depan kita. Dan yang pasti masa depan kita di dalam Tuhan, itu pasti gilang gemilang. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus, ditanya maukah engkau sembuh, jawabannya apa? Pasti mau. Tetapi jawaban orang ini tidak demikian. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang ini memposisikan dirinya sebagai korban. Aku sudah nggak bisa apa-apa lagi Tuhan. Nggak ada orang yang perhatian kepadaku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah saudara terkasih, orang lumpuh yang tidak punya pengharapan, ketika Tuhan datang kepadanya, dan ketika dia mau melakukan apa yang menjadi nasihat Tuhan Yesus, terjadi keajaiban dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkuasa saat kita melakukan. Mendengar firman Tuhan itu baik. Tetapi tidak cukup di sana, tidak berhenti di sana. Yang harus kita lakukan adalah melakukan firman Tuhan. Nah, saya percaya ketika Yesus berkata angkatlah tilammu, kalau orang itu tidak meresponi Tuhan Yesus, tidak akan terjadi apa-apa dalam kehidupannya. Kenapa terjadi kesembuhan? Karena dia meresponi firman Tuhan. Saudara, saya membayangkan
Seandainya saya yang berjalan ke sana, kemudian ada orang bertanya, saya tanya, gimana saya bisa sembuh? Kalau orang lain itu mendahului saya masuk ke kolam, saya selalu terlambat. Saya pasti akan kasih nasihat. Coba mulai dicek, apakah engkau masih punya saudara yang sehat? Apakah engkau punya uang untuk membayar orang untuk menjagaimu? Kalau ada, minta orang untuk menjagaimu. Supaya ketika airnya itu bergoyang, orang itu bisa menolong engkau sehingga engkau yang pertama kali masuk ke kolam itu dan engkau mengalami kesembuhan. Itu adalah nasihat manusia. Tetapi nasihat Tuhan itu adalah nasihat yang penuh dengan kuasa. Apapun masalah saudara saat ini, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Jangan pernah lagi katakan, Tuhan aku punya masalah yang besar. Katakan kepada masalah itu, masalah aku punya Tuhan yang besar. Masalah ada di mana? Ada di kaki kita. Mari kita injek masalah kita. Katakan bersama saya, masalah aku punya Tuhan yang besar. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Perkataan Tuhan Yesus itu berkuasa. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Demikian pula hari ini kita merayakan Natal, merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Raja berinkarnasi menjadi manusia. Tentu saja ada alasannya, ada dasarnya, ada tujuannya. Buka bersama-sama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Penasehat yang ajaib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alasan Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, dasarnya adalah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kasih yang unconditional. Kasih yang tanpa syarat. Yesus datang ke bumi ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Kedatangannya ajaib. Kehidupannya ajaib. Kematiannya ajaib. Kebangkitannya ajaib. Dan kenaikannya ke surga juga ajaib. Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan yang berkuasa menjadi manusia yang hina. Rela menjadi seperti saudara dan saya. Bahkan lahir dalam kesederhanaan. Enggak ada AC. Semuanya sederhana. Enggak ada baju baru. Semua sangat sederhana. Hanya ada para gembala di sana. Yesus lahir tidak di tempat yang mewah. Tetapi di kandang domba dibalut dengan kain lampin. Dan dibaringkan dalam palungan. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Menjadi manusia. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kasih yang dinyatakan. Kasih yang aktif. Bukan kasih yang reaktif. Apalagi kasih yang pasif. Mari kita cek dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Sudahkah kita mengasihi orang-orang yang terdekat kita?
Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Keselamatan hanya ada di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang oleh karenanya kita diselamatkan. Hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 5 ayat 17 sampai 19. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sang penasihat ajaib yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Akibat ketidaktaatan Adam, semua orang jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dosa kita dihapuskan. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumba, merah seperti baju yang saya pakai, mungkin baju yang saudara pakai, akan menjadi putih, menjadi seperti bulu domba. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kristus menebus dosa-dosa kita. Kristus membayarnya lunas. Itulah ketika di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan, "It is finished." Tetelesti. Sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Dosa kita. Ketika kita datang kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan hidup kita kepadanya, menjadikan Raja dalam kehidupan kita, kita beriman kepadanya, kita diselamatkan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukannya setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Sang Penasehat Ajaib sebagai Juru Selamat kita, ada bagian dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu apa? Melakukan firman-Nya. Jangan hanya berpuas karena aku sudah diselamatkan, tetapi kasih kita harus melimpah seperti kasih Kristus. Kalau saya ada dan berdiri di tempat ini, itu karena ada orang yang nginjilin saya nggak bosen-bosen. Ada orang yang tidak mau hidup saya tersesat, tidak mau saya binasa. Mari kita mengajak kita semua, kita juga harus rindu untuk orang-orang di sekitar kita diselamatkan. Tidak hanya kita saja yang diselamatkan. Kita adalah terang dunia, kita harus bersinar, kita adalah garam dunia.
Hidup kita harus memberi dampak untuk orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kita mengasihi secara vertikal, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Menjadikan Tuhan menjadi prioritas yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Atau kita hanya menjadikan Tuhan sebagai ban serep saja. Hanya datang kepadanya ketika kita membutuhkan dan merasa kita tidak mampu. Sudahkah kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri? Kasih yang tanpa syarat. Karena di luar sana ada orang-orang yang aku mau mengasihi engkau. Tetapi syaratnya engkau harus mengasihi aku terlebih dulu. Hari ini kita belajar dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Dia mati di atas kayu salib. Bahkan ketika kita masih berdosa. Mari kita kasih sesama kita. Bahkan mungkin kalau orang di sekitar kita menjengkelkan kita, menyebalkan kita. Kadangkala ya. Tapi rasanya pasti nggak ada di sini. Pasangan hidup kita kadangkala menjengkelkan. Di sini nggak ada ya. Di sana sini ada. Kadangkala anak kita menjengkelkan. Di sini juga nggak ada. Di sini semua baik. Adanya di sana sini. Kadangkala sebagai anak kita merasa orang tua kita menjengkelkan. Yang anak-anak betul-betul. Oh, berarti di sini ada. Saya pikir di sini nggak ada. Tahukah anak-anak bahwa orang tua itu selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya? Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadi kalau kalian minta sesuatu kepada orang tua tidak dikasih, karena yang kalian minta itu nggak baik. Jadi mengucap syukur kalau nggak dikasih. Jangan marah sama orang tuanya. Ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang doa kita itu juga nggak dijawab. Bukan Tuhan, karena Tuhan nggak sayang pada kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Yang perlu kita lakukan adalah perbaiki hidup kita. Karena memang Tuhan itu memberikan tepat pada waktunya. Tuhan memberikan kalau kita sudah siap. Misalnya nih, saya berdoa, Tuhan, tolong kasih saya mobil mewah. Nah, tapi Tuhan gak kasih. Kenapa? Ya mungkin saya belum siap. Kalau saya dikasih, mungkin ketemu Pak Charles, saya gak lihat. Siapa lu? Ya, Tuhan mau hati saya siap dulu. Oleh karena itu, kalau kita berdoa belum dikabulkan sama Tuhan, jangan-jangan karena hati kita belum siap menerima. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan. Pesan yang terakhir, dan pesan terakhir itu biasanya sangat penting. Pesan itu adalah sering disebut sebagai apa? Amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya minta untuk tim pemuji siap-siap. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridnya Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan mau kita pergi untuk menjadikan semua bangsa murid, bukan hanya pengikut. Murid dan pengikut itu beda. Murid itu akan melakukan perintah
gurunya. Kalau pengikut itu biasanya akan melakukan yang seneng-seneng aja. Follower itu hanya akan melakukan apa yang menyenangkan hatinya dia. Makanya ada yang namanya kristal. Ada yang namanya Kristen napas. Mengapa? Ya karena mereka adalah follower, pengikut, bukan murid. Kalau murid itu akan setia. Di sini semua murid ya. Ya. Kalau yang masih follower bertobat. Hari ini putuskan menjadi murid Kristus. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan apa? Kehendaknya. Selanjutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari cek kehidupan kita bahwa setiap kita ini berutang keselamatan kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa membayar hutang kita kepada Tuhan. Bagian kita adalah melakukan firman-Nya, memuliakan Dia, dan menyenangkan hatinya. Melakukan firman Tuhan, kapanpun dan dimanapun kita berada. Dimanapun kita ditempatkan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari saudara terkasih. Kalau ada hari ini yang mungkin belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, putuskan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya ada di dalam Dia keselamatan. Di luar Dia tidak ada. Sebab hanya ada di dalam Dia ada jalan keluar. Sebab hanya ada di dalam Dia ada jaminan masa depan. Di luar Dia tidak ada. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kasih yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau hidup kami tidak ada harapan. Tapi bersama dengan Engkau ada harapan. Sebab Engkau ada jalan dan kebenaran dan hidup itu. Di dalam Engkau tidak ada jalan buntu. Tuhan, terima kasih kami pegang pengharapan kami. Karena pengharapan kami kepadamu tidak pernah mengecewakan. Firman-Mu pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kau teruskan karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih karunia dan anugerah-Mu. Itulah yang akan terus memampukan kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami bisa memiliki kasih seperti kasih yang Engkau memiliki. Kasih yang tanpa syarat. Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
in sin and error pining till he appears and the soul felt his word. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder comes a new and glorious morn. Oh, Bapak Ibu sudah terkasih untuk bangkit berdiri. Minta untuk flashnya bisa dinyalakan. Kita angkat tinggi-tinggi. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, berinkarnasi menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Dia turun ke bumi menjadi manusia, seperti saudara dan saya. Selama di bumi, Tuhan Yesus berjalan berkeliling, memberikan nasihat-nasihatnya yang ajaib, memberikan firman Tuhan, menyembuhkan orang yang sakit, orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Ada orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, benci dengan karya Tuhan. Salibkan dia, salibkan dia. Yesus mati di atas kayu salib.
Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kepada saudara dan saya. Seharusnya kita binasa. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, kita bisa mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal bersama Dia. Yesus dikuburkan. Pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus mengalahkan maut. 40 hari kemudian, Yesus naik ke surga. Dengan cara yang ajaib, menyediakan tempat bagi kita yang mengasihi Dia. Selamat Natal tahun 2025 dan selamat tahun baru tahun 2026. Mari kita memasuki tahun 2026 dengan semangat yang baru. Semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang pertama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Angkat tanganmu dan terimalah berkat. Pulanglah dengan sukacita penuh. Biarlah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Damai sejahtera dan sukacita Natal senantiasa ada di dalam kehidupanmu. Di dalam keluargamu, di dalam komunitasmu, dimanapun juga engkau berada. Kristus yang hidup itu nampak nyata dalam kehidupanmu. Menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar firman, menjadi pendengar firman. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Kerajaan Tuhan semakin diperlebar di muka bumi ini melalui kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya menerima berkat bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Tak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim tim panitia Natal yang luar biasa yang bisa melayani kita hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mereka sudah menyiapkan dengan jerih payah lelah mereka dan kita bisa melihat, kita bisa merayakan Natal pada hari ini dengan penuh khidmat dan luar biasa. Selamat Natal buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Antonius Wibowo. We wish you